Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggus Walda Aryani, NIM 1800024313. Di sini saya akan berdakwah tentang ta'aruf, karena sekarang banyak sekali anak-anak muda ataupun yang sudah cukup usianya itu mengarah ke ta'aruf, melakukan ta'aruf dengan pasangan mereka. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberi nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas sampai saat ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkat beliau kita dibawa dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang akan ilmu pengetahuan ini. Langsung saja saya akan membahas sedikit tentang ta'aruf. Ta'aruf itu tuh seperti saling mengenal antara kamu dan pasangan kamu untuk itu satu langkah untuk melakukan ke jenjang yang lebih gitu. Ta'aruf juga terdapat dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu berpasang-pasangan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Itu yang terdapat di surat Al-Hujurat. Dari kata ta'aruf itu memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tujuan agar kita saling mengenal. Dari hadis juga ada yang menjelaskan bahwa dari riwayat hadis Al-Bukhari itu menikahlah kamu jika kamu sudah mampu gitu. Jadi tidak ada larangan untuk menikah, tetapi dalam Islam ada larangan untuk berpacaran. Jadi ta'aruf dengan berpacaran itu beda gitu. Jadi ta'aruf ini bukan media sebagai pacaran, bukan, itu berbeda. Kalau pacaran itu kan dia menjalin hubungan, tapi kalau ta'aruf ini tidak. Dia hanya saling mengenal, dipertemukan dengan dua orang tua, saling mengenal, dan itu ada jeda untuk melakukan pernikahannya. Menurut hadis riwayat Al-Bukhari itu, pemuda yang siap untuk menikah itu adalah pemuda yang sudah dewasa, sudah balik, dan siap bertanggung jawab gitu. Jadi sebelum menikah ataupun sebelum ta'aruf itu harus diawali dengan niat yang baik, karena kebanyakan itu kalau dari awal niatnya nggak baik atau niatnya tidak dalam hati ataupun punya niat lain untuk ta'aruf, itu bakal berhenti di tengah jalan atau setengah-setengah untuk nyampai ke situ. Islam juga menolak yang namanya maksiat. Dan itulah makanya metode pacaran itu diubah dengan metode ta'aruf atau kitbah. Nah, jadi sebelum menikah itu mereka harus berkitbah dulu, mempertemukan dua orang tua, membicarakan apa yang menjadi tujuannya, terus baru saling mengenal, dan barulah ke proses ta'aruf. Dari ta'aruf ke menikah itu tidak boleh lama-lama. Kitbah dan ta'aruf itu adalah proses yang dijalani orang yang telah mantap hatinya untuk melakukan jenjang yang lebih serius atau menikah. Jadi kitbah dan ta'aruf itu bukanlah produk substitusi dari pacaran, bukan. Jadi sebelum menikah atau sebelum melakukan kitbah itu harus sudah dibuat rencana. Menurut hadis riwayat Bukhari Muslim, wanita dinikahi itu karena ada 4 hal. Yang pertama keturunan, kecantikan, harta, dan agama. Maka pilihlah yang agama. Kenapa? Karena kamu akan berbahagia dengan wanita yang penuh dengan agama, yang akan tahu tentang pendidikan agama ataupun tentang ajaran agama gitu. Jadi jika kitbah sudah disetujui ataupun ta'aruf sudah disetujui, maka mintalah permohonan atau kepada calonmu dan saling mengenal. Nah, jika kita sudah melakukan ta'aruf ataupun kitbah tadi, itu
misalnya di tengah jalan terjadi putus ta'aruf tadi, itu akan dibicarakan lagi, dipertemukan lagi kedua orang tua dan mengutarakan tujuannya kenapa, terus kenapa itu bisa putus dan apa alasannya, dan itu harus dijelaskan. Proses khitbah itu yang pertama, pihak laki-laki mendatangi keluarga yang perempuan dan mengatakan ingin mengkhitbah anaknya dan meminta persetujuan dari wali, terus membicarakan apa tujuannya, dan jika perempuannya menolak maka berlapang dadalah, karena Allah menyiapkan wanita yang lebih baik atau wanita yang lebih dari yang sekarang gitu. Jika perempuan menerima khitbah dari laki-laki tersebut, maka khitbah itu sudah terjadi karena melalui persetujuan orang tua dan keluarga yang ada di situ. Nah, perlu saya jelaskan perbedaan dari ta'aruf dan pacaran itu ada perbedaannya. Yang pertama itu waktunya. Nah, kalau sudah ta'aruf itu pasti sudah jelas untuk menikah. Kalau pacaran itu tidak jelas untuk menikah toh. Dan yang kedua itu ta'aruf juga tidak ada interaksi antara kedua belah pasangan tadi. Nah, terus juga kalau ta'aruf itu memiliki batas waktu, tidak memiliki batas waktu, tapi lebih cepat lebih baik. Misalnya ta'aruf hari ini ta'aruf dan seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan itu misalnya dilakukan pernikahan, itu lebih baik. Dan Allah juga menyarankan jika sudah ta'aruf harus segera menikah gitu. Jadi tidak perlu lama-lama di ta'aruf, jadi harus segera menikah jika merasa sudah cocok. Terus juga kalau misalnya proses ta'aruf dari ta'aruf ke menikah itu lama, dan itu nanti akan menimbulkan maksiat pertama. Terus juga fitnah dari orang-orang. Terus kalau misalnya dari ta'aruf itu diizinkan berinteraksi menggunakan kayak telepon, SMS dan lain-lain. Jika kalau bertemu itu harus membawa, misalnya bertemu berdua tapi harus membawa salah satu anggota keluarga ataupun ada yang menemani begitu. Jadi tidak boleh bertemu berdua saja, jadi harus ada yang menemani untuk mereka bertemu gitu ya. Nah, jadi gini, pada saat ta'aruf itu tuh dijelaskan bahwa kita itu tidak boleh mempunyai perasaan lebih gitu. Ta'aruf itu hanya media sebagai pendekatan, saling mengenal, bukan sudah boleh mengutarakan rasa sayang ataupun apa, itu tidak boleh berlebihan gitu ya. Terus juga komunikasi dalam proses ta'aruf tadi dari via telepon, SMS dan lain-lain itu termasuk dari bagian dari persiapan pernikahan, bukan dari bagian untuk mengungkapkan perasaan atau yang lain. Itu hanyalah bagian dari untuk persiapan pernikahan begitu. Pada saat ta'aruf itu tuh dijelaskan bahwa kita itu tidak boleh mempunyai perasaan lebih gitu. Ta'aruf itu hanya media sebagai pendekatan, saling mengenal, bukan sudah boleh mengutarakan rasa sayang ataupun apa, itu tidak boleh berlebihan gitu ya. Terus juga komunikasi dalam proses ta'aruf tadi dari via telepon, SMS dan lain-lain itu termasuk dari bagian dari persiapan pernikahan, bukan dari bagian untuk mengungkapkan perasaan atau yang lain. Itu hanyalah bagian dari untuk persiapan pernikahan begitu. Dan apalagi sekarang banyak seperti artis-artis ataupun selebgram ataupun orang-orang yang terpandang itu banyak melakukan ta'aruf dan nikah muda. Itu sangat baik, menurut saya itu sangat baik. Kenapa? Karena itu yang pertama menghindari zina, yang kedua menghindari fitnah dari orang-orang begitu. Banyak sekali artis yang melakukan pernikahan dengan metode ta'aruf ini.
Jadi kesimpulannya dari dakwah saya ini adalah, yang pertama, menikahlah bagi kalian yang sudah mampu, terus juga yang sudah memahami Islam, sudah balik, sudah dewasa dan mampu bertanggung jawab. Untuk menikahlah untuk kalian yang sudah termasuk dalam kategori ini. Terus lakukanlah melamar sang calon dan walinya. Ta'aruf itu bukan sebagai substitusi pacaran, maka jauhilah hal-hal yang dapat mengotori ta'aruf selama berta'aruf atau sebelum mengucap akad nikah. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan dalam dakwah ini. Bila ada kurang dan lebih, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.